Halo pemirsa Live Channel, kembali lagi bersama saya Dr. Alvin Nur Salim dalam acara Shalom Dok, di mana kita akan mendiskusikan berbagai topik kesehatan yang kita selaraskan juga dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita selalu dipanggil untuk melayani sesama, khususnya mereka yang berkesusahan. Berbicara tentang pelayanan, telah hadir bersama kita seorang bintang tamu yang akan membagikan kisah dan inspirasi tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Telah hadir bersama kita Dr. Christian Wong, spesialis obstetri ginekologi. Apa kabar Dr. Christian? Sehat dok? Ya, sehat, puji Tuhan. Lagi sibuk apa nih dok akhir-akhir ini? Ya, kalau masa COVID pasti nih banyak di gelombang kedua kemarin, wah banyak banget tuh pasien yang harus dirawat, operasi dan ya begitu yang sampai saat ini. Tapi ya syukur sekarang sudah lebih mereda ya. Ya, dok, dari yang saya dengar, Dr. Christian sempat bekerja di Rumah Sakit Bethesda Serukam, Iya. di mana Rumah Sakit Bethesda Serukam itu terkenal dengan pelayanan sebagai rumah sakit misi. Mungkin boleh diceritakan sedikit ke sahabat Shalom Dok, kira-kira apa sih pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit Bethesda Serukam tersebut? Ya sebenarnya seperti juga rumah sakit pada umumnya, pelayanan kesehatan, namun juga yang dikerjakan karena ini rumah sakit di tempat terpencil adalah juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat. Jadi tentu saja ada banyak bagian-bagian yang rumah sakit pada umumnya tidak kerjakan, itu dikerjakan juga oleh Rumah Sakit Bethesda. Kira-kira itu gambaran umumnya. Kalau untuk kasus-kasusnya dok, apakah mungkin berbeda antara kasus-kasus yang ditemukan di daerah terpencil dan mungkin kasus-kasus kesehatan yang ditemukan di kota-kota besar? Ya, pada dasarnya karena ini di daerah terpencil banyak kasus-kasus dengan infeksi tropis, ada cukup banyak gizi buruk, kasus-kasus yang biasanya kadang bisa dibilang lucu ya, karena misalnya seperti tertimpa buah durian atau kasus-kasus trauma yang seperti itu cukup banyak. Dan ya misalnya juga berburu di hutan dan sebagainya. Jadi kasus-kasusnya itu lebih membumi gitu ya dok, lebih terkait ke kegiatan kehidupan sehari-hari. Iya gitu betul, di masyarakat pedesaan, betul. Oke. Ya dok, jadi ketika saya membaca skrip bahwa dokter sempat bekerja di RS umum Bethesda Serukam, lalu saya membaca memang RS Bethesda ini adalah sebuah rumah sakit misi, rumah sakit yang mengedepankan pelayanan. Tetapi mungkin dokter bisa menceritakan nggak apa sih sebenarnya beda rumah sakit Bethesda dengan rumah sakit pada umumnya? Mungkin yang berada di kota-kota besar, mungkin yang kita lebih familiar kan rumah sakit di kota besar. Tetapi apa sih bedanya dengan rumah sakit Bethesda? Iya, jadi rumah sakit ini memang dimulai dengan sebuah semangat, yaitu untuk memberitakan kabar baik di dalam Kristus dengan konteksnya tentu saja pelayanan kesehatan, ditambah lagi dengan aspek pemberdayaan masyarakat yang menyentuh juga ekonomi, kemudian kerohanian tadi, termasuk aspek-aspek sosial. Jadi ini semuanya yang menjadi ciri ya dari rumah sakit misi biasanya, yang dimulai justru untuk pemberitaan kabar baik, namun juga di dalam konteks pelayanan kesehatan yang berkualitas, kira-kira itu. Ya, jadi menarik sekali yang tadi Dokter Christian sampaikan bahwa sebenarnya melalui pelayanan kesehatan seorang dokter juga bisa memberikan berita baik, menyelipkan informasi-informasi yang berguna juga bagi pasiennya melalui pelayanan. Karena banyak mungkin pemirsa Live Channel yang berpikir pelayanan seperti harus di gereja, tetapi pelayanan yang dilakukan oleh Dokter Christian ternyata di rumah sakit ya dok ya. Iya, betul. Bagaimana mungkin saya jadi penasaran nih, bagaimana dokter melakukan pelayanan atau penyebaran Injil melalui aktivitas pelayanan kesehatan? Apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi pada umumnya kita memang melakukan pelayanan kesehatannya mungkin sama ya dengan rumah sakit pada umumnya, tetapi menyentuh kepada aspek kerohanian dari pasien, kemudian mengingatkan kembali akan hubungan dirinya dengan Tuhan, bagaimana ya dokter-dokter kemudian bisa berdoa atau perawat juga, medis dan paramedis berdoa juga bagi pasien-pasien tersebut dengan keluarganya, menyentuh juga ya misalnya pasien dengan sakit
asma gitu. Mereka disentuh juga bagaimana rumahnya. Jadi ada home visit, ada juga teman-teman dari divisi pemberdayaan masyarakat yang kemudian datang dan kemudian melihat situasi rumah dari pasien tersebut, sehingga itu cukup holistik dan menolong tentu saja bagi penyembuhan pasien begitu kira-kira. Oke, Dok. Menarik sekali. Jadi satu hal nih mungkin yang bisa kita pelajari dari Dokter Christian bahwa pelayanan itu tidak hanya di gereja, pelayanan itu bisa di kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, termasuk apabila kita mencontoh Dokter Christian dalam profesi dokter. Mungkin satu, Dok, yang saya penasaran, ketika dokter sudah memang niat untuk melayani masyarakat khususnya di daerah terpencil, tetapi memang memiliki memangkul sebuah judul sebagai rumah sakit misi yang juga berkewajiban menyebarkan kabar baik. Apakah mungkin penerimaan dari masyarakat cukup baik di sekitar sana saat itu? Ya, memang di sana ada 3 suku besar, Dayak, Melayu, dan Chinese. Sehingga juga memang ada cukup beragam ya, baik dari sisi suku maupun juga dari sisi agama begitu ya. Namun selama pengalaman saya bersama teman-teman di sana, tidak banyak resistensi ya, karena orang sangat senang ya kalau dia didoakan, ditanyakan bagaimana keadaan dia, keluarganya, itu mereka cukup bisa menerima ya, dan bahkan sangat menghargai sekali apa yang coba diupayakan ya untuk tentu saja kesembuhan mereka, namun juga bagi keselamatan jiwanya. Kira-kira itu, Dr. Alvin. Jadi saya setuju sekali mungkin karena kebaikan itu universal ya, Dok. Ya. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, dan misalkan dalam kasus dokter, dalam bentuk pelayanan kesehatan, pasti itu bisa diterima oleh semua orang. Satu hal, Dok, mungkin yang saya masih penasaran adalah mengapa dokter berminat untuk bekerja di rumah sakit BTS Serucam. Mungkin kan kalau mungkin banyak dokter, ya ada sebagian dokter yang mungkin memiliki impian bekerja di rumah sakit besar, di kota besar. Tetapi kenapa dokter justru memilih bekerja di rumah sakit di kota terpencil? Ya, jadi memang value ya, yang pertama yang saya mungkin bisa jawab itu adalah value ya, value Kristiani lah ya, bahwa kita sangat merasa bahwa hidup kita ini kemudian bisa kita persembahkan pada Tuhan melalui pelayanan kita ya kepada sesama. Dan itu di tempat yang tentu saja tidak banyak orang yang mau, dan itu memberikan lagi value yang lebih besar lagi ya, bahwa puji Tuhan kita mendapatkan kesempatan itu bukan dengan pongah atau dengan tinggi hati, dengan kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan kita dimampukan untuk bisa melayani mereka yang terpinggirkan, yang terpencil, yang tidak banyak akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Nah, saya pikir itu menjadi semangat dan motivasi yang besar yang saya rasakan ya, juga bersama keluarga dan juga dengan teman-teman lain di sana. Saya pikir itu, Dr. Alvin. Jadi menarik sekali yang dapat kita pelajari hari ini dari Dokter Christian, bahwa justru pelayanan itu tidak hanya tidak hanya di gereja. Pelayanan itu bisa melalui aktivitas kita sehari-hari, khususnya jika Anda seorang pengusaha misalkan, Anda bisa melakukan pelayanan di dalam usaha Anda. Dan jika Anda seorang dokter, pelayanan tetap Anda bisa lakukan di dalam pekerjaan Anda. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk melayani dimanapun Anda berada. Christian, kita lanjut lagi berdiskusi tentang pelayanan di daerah terpencil. Mungkin saat ini kita hidup di masa di mana keuntungan materi menjadi tujuan utama, sehingga jarang melihat sebuah rumah sakit yang memang memiliki tujuan utama berupa pelayanan. Dari yang saya dengar juga rumah sakit Bethesda ini beberapa kali mungkin memberikan pelayanan secara gratis kepada mereka yang memerlukan. Lalu bagaimana sih, mungkin rumah sakit ini dan mungkin dokter juga bisa bertahan secara finansial? Ya, yang pasti yang pertama adalah secara manajemen rumah sakit punya kategori subsidi silang begitu ya, karena kan ada pasien yang mampu dan kemudian dari situ bisa memberikan juga kepada pasien yang tidak mampu atau kurang mampu. Namun juga tentu saja ini juga
datang juga dari semua rekan-rekan, saudara-saudara seiman dari gereja-gereja di Indonesia atau bahkan gereja di luar negeri yang kemudian bisa menopang juga pelayanan ini. Namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah dari tenaga medis atau dokter-dokter di sana juga yang memberikan juga pasti sebagian haknya tentu saja untuk misalnya dibayar lebih dan sebagainya untuk kemudian bisa menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kira-kira itu bagaimana meramu itu semuanya supaya bisa tetap menopang pelayanan seperti ini ya, pelayanan di desa terpencil seperti ini. Untuk rumah sakit kelas C dengan 100 bed itu tentu saja bukan hal yang mudah, tapi ya puji Tuhan itu juga dalam anugerah Tuhan bisa dilewati sampai sekitar 40 tahun lebih rumah sakit ini bisa berjalan, kira-kira itu, Dr. Alvin. Oke, apa pendapat Dokter Christian mungkin kepada sahabat-sahabat Shalom Dok yang sedang ingin melakukan pelayanan tapi memang memiliki keraguan karena mungkin mereka khawatir jika pergi ke daerah terpencil mereka tidak akan tercukupi secara finansial. Ya, saya tentu saja mengajak dengan bersemangat ya bahwa sekali lagi pemeliharaan itu datang dari Tuhan ya. Ada begitu banyak hal yang berkat yang bisa kita terima, tentu saja bukan hanya sekedar materi ya, tapi adalah bagaimana hidup kita kemudian bisa berbuah, bagaimana hidup kita bisa bertumbuh sebenarnya. Bukan hanya kita memberi dan memberi, tapi sebenarnya kita bertumbuh. Selama saya di sana, saya merasakan bahwa bukan saya yang banyak memberi, tapi saya banyak diberi, banyak diajar oleh Tuhan melalui banyak kejadian di dalam rumah sakit tersebut, dan itu menolong juga untuk banyak juga saudara-saudara seiman bisa kembali bergantung kepada Tuhan tiap-tiap hari. Ada hal baru yang Tuhan sediakan juga tiap-tiap hari. Kira-kira itu Dr. Alvin yang saya juga ingin memberikan semangat juga bagi semua tenaga medis yang rindu untuk melayani juga. Jadi percayalah bahwa perlindungan Tuhan pasti akan ada. Amin. Jadi tidak perlu khawatir terkait Amin. materi. Mungkin pastinya hal itu menjadi salah satu pertimbangan, tetapi percayalah pasti itu akan dipenuhi ya Dok. Amin. Ya. Amin. Dan mungkin satu hal yang juga menarik yang disampaikan oleh Dokter Christian adalah ternyata bukannya kita yang memberi, tetapi di kota-kota, di tempat-tempat terpencil Dokter Christian malah mendapatkan banyak hal, malah bertumbuh secara rohani, justru itu tidak bisa dibeli secara materi. Betul sekali Dr. Alvin. Saya merasa begitu kira-kira pengalaman saya. Berbicara tentang kasus-kasus Dok, mungkin ada nggak kasus-kasus menarik yang dokter tangani ketika berada di rumah sakit terpencil, di kota terpencil? Iya, kami misalnya di Jumat, Sabtu, Minggu itu kami pergi bersama dengan teman-teman dari divisi pemberdayaan masyarakat itu, ya kami bergiliran gitu, kami pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Biasanya ada yang naik motor, ada yang naik motor air atau perahu air begitu ya. Ada yang naik pesawat. Yang paling enak sih memang naik pesawat ya. Jadi itu bisa dicapai dalam 20 menit dengan pesawat kecil begitu, pesawat capung, pesawat Cessna itu. Bisa sampai di sana melayani dengan masyarakat. Wah, itu yang lebih terpencil lagi. Jadi kita tahu kadang-kadang mereka datang dari tempat-tempat yang bisa 2 hari perjalanan jauhnya untuk ke rumah sakit kami yang tentu saja itu pun masih dalam kategori terpencil. Jadi bisa dibayangkan juga betapa luasnya negara kita ini. Dan yang menarik ya kasus-kasus di mana misalnya seperti ada seorang ibu dengan perdarahan, ya saya rasa hampir meninggal ibu itu. HB datang itu 3, jadi kita tahu itu pasti sudah hampir meninggal ibu tersebut. Tapi puji Tuhan, dalam anugerah Tuhan ibu itu berhasil diselamatkan, pulang dengan senyum. Dan indah sekali sih menyaksikan kasus-kasus itu. Ya hampir setiap harinya kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong ya. Itu bukan, sekali lagi bukan kita, tapi ada kesempatan Tuhan menolong. Kira-kira itu. Jadi menarik sekali tadi Dokter Christian menyampaikan bahwa pelayanan di Rumah Sakit Bethesda ini tidak hanya terpusat di rumah sakit, tetapi rumah sakit juga menjangkau secara aktif ke daerah-daerah terpencil lainnya dengan perahu, dengan pesawat. Tentunya itu menjadi berkat bagi masyarakat-masyarakat di sekitar. Mungkin boleh dirangkumkan Dok, apa saja sih pelayanan-pelayanan kesehatan yang mungkin menjadi berkat untuk masyarakat sekitar Rumah Sakit Bethesda? Ya, jadi kan sebenarnya ada 3 hal ya sebenarnya. Yang pertama itu kan
akses dari pelayanan kesehatan itu sudah lebih dekat, lebih bisa dicapai gitu ya. Yang kedua adalah soal ketersediaan pelayanan kesehatan itu sendiri, dan yang ketiga soal kualitas dari pelayanan kesehatan itu. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya sebuah privilege ya, yang dari Tuhan untuk mereka semua yang kemudian sulit sekali mendapatkan ketiga hal itu. Dan ya saya rasa berkat itu tentu saja lagi-lagi bukan saja untuk mereka, tapi juga untuk kami, karena kami juga sebagai semua tenaga medis, para medis juga mendapat kesempatan untuk kami bisa menolong mereka yang tentu saja sudah ya biasanya sudah hopeless atau tidak ada pembela. Pembela itu dalam arti mungkin tidak ada yang membiayai, tidak ada asuransi dan sebagainya. Yang kemudian mereka sendiri juga akhirnya bertemu dengan pelayanan kesehatan itu. Tapi juga yang lebih penting adalah mereka bertemu dengan Kristus ya, dengan sumber keselamatan itu. Itu istilahnya dapat double begitulah ya, dapat double begitu sukacitanya saat kita bisa menyaksikan juga secara pribadi ya, mendampingi akan pelayanan yang seperti ini kepada masyarakat yang seperti itu ya, bahwa mereka begitu sulit lah untuk bisa mendapatkan semua itu gitu. Sebegitu sulitnya untuk mengakses rumah sakit tersebut, lalu yang saya dengar Dokter Christian itu sudah bekerja di rumah sakit ini cukup lama, lebih dari 5 tahun totalnya. Ya, kurang betul. lebih berapa tahun dok? Jadi ya mungkin 12 tahunan. Kurang lebih 12 tahun, jadi kan itu adalah waktu yang lama. Terlepas dari pengorbanan yang dilakukan, apa yang membuat Dokter Christian tetap kekeh mau melayani di rumah sakit ini? Ya, jadi ya saya disclaimer dulu ya, bahwa sebenarnya saya juga sudah selesai di dalam pelayanan di sana. Saya sudah kembali ke daerah asal saya sejak tahun 2020. Tapi memang saya melayani waktu saya single itu dari 2001 sampai 2005, dan dilanjutkan saat saya berkeluarga itu dari 2012 sampai 2020. Yang saya rasa yang membuat saya juga terus bisa dan mau melayani walaupun dalam kondisi sudah berkeluarga adalah ya sekali lagi karena anugerah Tuhan ya, karena pertolongan Tuhan buat saya, dan saya ingin membagikan itu juga kepada banyak orang yang tentu saja belum seberuntung kita ya, yang sudah Tuhan pimpin bisa menjadi tenaga medis atau tenaga paramedis. Kira-kira itu Dokter Alvin. Jadi mungkin itu juga satu hal yang bisa kita contoh dari Dokter Christian, bahwa kita harus senantiasa melayani orang yang lebih susah khususnya, dan kita harus merasa percaya bahwa apapun kekhawatiran kita akan dijawab dan akan dipenuhi. Jadi bagi teman-teman yang memang memiliki panggilan untuk melayani, tidak perlu khawatir, karena kita bisa mencontoh Dokter Christian yang telah bertahun-tahun melayani dan buktinya tetap tercukupi. Amin. Dan buktinya berada di sini bersama kita sekarang. Amin. Christian, kita lanjut lagi berdiskusi tentang pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Kalau menurut Dokter Christian, apa pendapat dokter terkait pelayanan Rumah Sakit Bethesda, baik pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar dan juga pelayanan kepada Tuhan? Ya, memang dua aspek itu yang terus-menerus kita belajar sebenarnya. Kita terus belajar melayani Tuhan dan sesama. Jadi memang seperti yang mungkin saya sampaikan di awal, bahwa saat kita melayani pasien, kita tentu saja terus menyerahkan itu kepada pimpinan Tuhan ya. Tuhan mau berbuat apa untuk pasien yang saat ini kita layani. Waktu kita kemudian juga berdoa kepada Tuhan, bukan hanya untuk kesembuhan pasien ini, namun juga untuk banyak hal sebenarnya. Ada banyak aspek latar belakang juga yang kita bisa doakan juga untuk pasien ini. Jadi dua-duanya ini yang kita terus coba tekankan ya. Aspek jasmani, bagaimana melayani dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, itu tentu saja tetap harus dijalankan. Dan itu juga pertanggungjawaban kita kepada Tuhan dan sesama ya, untuk kita memberikan yang terbaik juga. Jadi dua aspek ini terus yang kita terus belajar lah Dokter Alvin untuk kita berikan, kira-kira itu. Pelayanan di daerah terpencil pastinya menyimpan banyak sekali kendala ya dok ya. Mungkin ada kendala-kendala atau permasalahan yang dokter hadapi ketika melayani di sana? Ya, memang pergumulan atau tantangannya kan memang pasti lagi-lagi soal sumber daya manusia.
Itu pasti menjadi pergumulan terus-menerus. Yang kedua adalah fasilitas. Bagaimana untuk punya mutu yang baik pasti juga ditunjang juga oleh fasilitas. Yang ketiga ya pasti komunitas. Kita rindu juga kita terus bertumbuh di dalam komunitas Kristen yang kuat juga, yang saling menopang, saling mengasah, saling mengasihi. Itu memberikan juga pertumbuhan dan semangat juga bagi semua ya, tenaga inti maupun juga semua yang menopang lah pelayanan ini. Jadi itu kira-kira Dr. Alvin, pergumulan sekaligus tantangan di daerah terpencil lah untuk pelayanan seperti ini. Lalu dok, mungkin saya penasaran jika ketika dokter Christian menemukan kasus yang memerlukan penanganan khusus dengan peralatan yang lebih canggih, biasanya dilakukan apakah ada rumah sakit rujukan tertentu atau? Ya, memang kita paling dekat ya ke LIA sekitar ada kota 50 menit atau sekarang mungkin sudah dicapainya 1 jam 15 menit atau bahkan sampai yang 4 jam. Ada tempat-tempat yang memang menjadi rumah sakit rujukan. Jadi kita tetap juga harus mencapai juga level-level di mana pelayanan kesehatan itu bisa terpenuhi juga untuk kasus-kasus yang mungkin kompleks ya. Dan walaupun mereka yang tidak punya dana ya, kita berusaha untuk menopang itu. Kira-kira itu, Dr. Alvin. Oke. Berbicara tentang pergumulan, mungkin juga ada beberapa orang yang ingin melakukan pelayanan tetapi terganjal oleh isu terkait partner atau menikah. Umumnya jika mereka ingin menikah, mereka jadi lebih ragu untuk melakukan pelayanan ke daerah terpencil. Mungkin dokter Christian bisa sharing bagaimana sih pengalaman sebagai seorang yang mungkin masih single ataupun sudah menikah ketika melakukan pelayanan di daerah terpencil. Ya, saya pasti kalau untuk yang single saya tetap beri semangat. Kalau yang single sih biasanya mungkin tidak banyak ini ya, pikiran-pikiran yang terlalu rumit ya. Tapi saya tetap memberikan semangat, nggak usah takut, nggak ada jodohnya ya, walaupun mungkin di tempat yang jauh Tuhan pasti sediakan. Biasanya itu ya kekhawatiran para single ya. Tapi kalau untuk yang berkeluarga ya puji Tuhan saya mengalami, karena anugerah Tuhan saya mengalami waktu saya single maupun saat saya juga berkeluarga. Kalau berkeluarga ini biasanya yang jadi pergumulan tuh soal pendidikan anak. Ya kami memang memutuskan akhirnya homeschooling. Tapi tidak semua juga harus homeschooling ya. Anak saya yang pertama di sana itu sejak umur 6 bulan. Anak saya yang kedua memang juga lahir di sana ya, Kalimantan Barat. Jadi ya kami memang memutuskan homeschooling untuk kemudian ya mengambil tanggung jawab lah sebagai orang tua untuk kemudian mendidik anak-anak kami di dalam Tuhan. Dan saya rasa malah di sana kita punya banyak kesempatan bersama anak ya. In touch-nya jauh lebih banyak begitu ya. Dan itu indah sekali. Anak-anak juga diajar tentu saja nature study-nya juga lebih terasa ya, karena di daerah yang terpencil. Kalau kita di kota pasti kita harus ke tempat-tempat yang cukup terpencil untuk bisa mungkin banyak belajar tentang nature study. Tapi saat di sana kami punya banyak kesempatan. Termasuk juga bagaimana bonding ya dengan orang tua. Cukup banyak juga mereka melihat kondisi yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di kota. Karena melihat akan komunitas-komunitas yang terpencil bersama juga dengan desa-desa terpencil. Saya pernah ajak anak saya juga ke tempat yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Mereka malah senang. Sayanya yang teler tapi mereka yang senang. Dan itu membuat mereka punya banyak pengalaman dan keindahan ya bersama dengan Tuhan. Bahwa ada banyak orang yang tidak seberuntung mereka, tapi kemudian mereka bisa memberikan diri mereka juga, walaupun masih anak-anak ya, untuk ya berbaur, memberikan juga semangat kepada mereka. Sekaligus mereka sendiri juga mendapatkan semangat yang sama yang juga dimiliki oleh saudara-saudara kita ya, yang tidak seberuntung kita. Mereka dengan semangat juga sekolah ke tempat-tempat yang jauh juga dengan berjalan kaki dan sebagainya. Jadi itu saya rasa semua ramuan itu menjadi sebuah keindahan untuk kita bisa mengecap ya akan kebaikan Tuhan di dalam pelayanan yang seperti ini. Tentang waktu, ya Tuhan bisa pakai kita dengan waktu yang pendek, tapi juga bisa dengan waktu yang panjang. Kita tidak pernah tahu, tapi dalam anugerah Tuhan saat kita menjalaninya, maka saya yakinlah Tuhan pasti akan memberikan berkat demi berkat ya, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan itulah mungkin keindahan
baik dipanggil sebagai single maupun juga nanti dipanggil sebagai yang sudah berkeluarga, kira-kira itu. Iya, jadi dokter Christian adalah sebuah contoh nyata di mana kita tetap bisa melayani terlepas dari status kita, baik single maupun menikah. Karena dokter Christian baik single maupun menikah tetap melayani di rumah sakit Bethesda tersebut ya. Dan lihat bahwa dokter Christian tetap dijaga dan semua kebutuhannya tetap dilengkapi oleh Tuhan. Amin. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Dok. Bagaimana menurut dokter gereja bisa memperlengkapi atau membantu rumah sakit misi dalam melayani masyarakat, karena letak rumah sakit ini kan juga di daerah terpencil. Apa sih sebenarnya peran gereja yang bisa dilakukan untuk membantu rumah sakit ini? Pertama, saya memuji Tuhan karena waktu saya datang di sekitar awal tahun 2000 dan kemudian sampai sekarang saya melihat pertumbuhan gereja yang membantu pelayanan-pelayanan misi seperti ini itu sudah semakin baik menurut saya ya. Jadi gereja bisa banyak sekali berperan, mulai dengan misalnya mengutus hamba-hamba Tuhan untuk bisa melayani di dalam pelayanan kerohanian misalnya. Tapi tidak sampai situ saja, bahkan gereja-gereja yang punya banyak jemaat pasti yang juga punya karunia-karunia, misalnya rumah sakit misi itu tidak melulu hanya misalnya tenaga medisnya atau paramedisnya, tapi juga tenaga IT, apoteker misalnya, atau juga misalnya infrastruktur itu pun bisa dibantu ya. Ada misalnya rumah sakit misi perlu juga misalnya elektromedis ya, teknisi telepon misalnya, itu banyak bisa mengerjakan juga, menopang juga pelayanan seperti ini. Akuntan atau tenaga hukum bahkan ya, hukum kesehatan misalnya, itu juga bisa menolong juga pelayanan misi ini. Saya ingin menyaksikan bahwa di awal dari rumah sakit ini berjalan, bahkan seorang tukang las atau tadi ya tenaga teknisi oksigen misalnya, penyediaan oksigen, atau bahkan tukang kayu, itu mereka datang dari luar negeri untuk membantu pelayanan ini karena listrik, air, sarana air bersih dan semuanya itu harus disediakan secara mandiri oleh rumah sakit. Tidak ada dukungan dari pemerintah. Ya wajar itu di tahun-tahun 70-an mereka sendiri yang harus kemudian membuild up ya semua itu supaya bisa setting up the hospital kan. Jadi dan itu saya rasa masih terus bisa bergerak pelayanan seperti ini oleh karena juga topangan dan dedikasi juga ya dari pelayanan anak-anak Tuhan di gereja-gereja Tuhan, baik yang di kota besar maupun juga yang di kota kecil atau di desa-desa bahkan. Karena yang mendukung pelayanan ini pada awalnya juga bukan gereja-gereja besar, gereja-gereja juga yang kecil, mungkin jemaatnya juga tidak banyak, tapi dengan semangat, dengan setia mereka mendukung pelayanan seperti ini. Bukan hanya dana, tapi juga tenaga, bahkan fasilitas ya. Saya rasa cukup bervariasi, mungkin di banyak kesempatan kita bisa explore lebih banyak lagi apa yang bisa kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Saya rasa itu. Jadi memang peran gereja, baik gereja lokal maupun gereja yang letaknya jauh dari rumah sakit, tetap bisa saling membantu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil. Mungkin kurang lebih itu ya dok ya. Betul sekali. Jadi walaupun gereja jauh, kita tetap bisa bersatu nih. Walaupun gereja di Jakarta, kita tetap bisa membantu pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah terpencil, misalkan di rumah sakit Bethesda Seruka. Oke, terima kasih Dokter Christian atas waktunya. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Mulai dari bahwa kita bisa belajar bahwa pelayanan itu tidak hanya terbatas di dalam gereja saja. Dan kedua, bagi teman-teman yang ingin melayani, namun masih memiliki pergumulan, tidak perlu khawatir karena pergumulan tersebut akan dijawab dan akan dilengkapi semuanya oleh Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah sesi live channel kali ini. Saya Dr. Alvin Nur Salim dan Dr. Christian Wong undur diri dulu. Sampai jumpa.